bagaimana orang desa yang awalnya masyarakat desa itu diarahkan menjadi pelaku subjek yang menentukan mulai dari perencanaan sampai melaksanakan pembangunan desa. Ini paradigma baru yang saya kira sangat besar, sangat penting untuk mengatasi kesenjangan tadi. Nggak mungkin Pak kesenjangan itu teratasi kalau masalah desa nggak diatasi. Nggak mungkin kesenjangan antar wilayah kalau masalah desa nggak diatasi. Nggak mungkin. Karena itu saya bersedia jadi ketua satgas ini, dengan catatan saya harus lebih banyak ngajar karena sudah lama nggak. Itu gara-gara ini Pak. Kalau enggak, bung anak saya sudah merdeka waktu saya bilang, ayah sekarang nggak jadi dirjen lagi, saya kembali ke kamu, tepuk tangan dan senang sekali karena sudah lama nggak diantar sekolah oleh ayahnya. Nah, tiba-tiba saya dikirim lagi, saya bilang saya mau dengan catatan volunteer. Jadi saya itu sifatnya volunteer kayak bapak juga. Kayak bapak ibu sekalian volunteer untuk mengawal dana desa ini supaya tetap tepat sasaran dan lain-lain. Slide berikutnya Pak. Nah, implikasi dari perubahan paradigma tadi adalah tidak hanya kewenangan yang diberikan kepada desa, tetapi desa juga diberi sumber alokasi dana yang cukup besar. Ada beberapa sumber alokasi dana desa yang cukup besar, Pak. Pertama dari APBN, seperti sekarang ini Pak, mulai tahun 2015 sampai 2018 kira-kira per desa 1,4 triliun sesuai dengan janji Presiden. Tahun 2019 kira-kira 1,5 triliun. Jadi ada kenaikan menjadi 1,5 triliun per desa. Itu dana desa. Tapi Pak, di sejumlah desa, dana desa itu kecil Pak. Yang hampir 4 sekarang 600 juta itu kecil kan. Di Bali, ada yang dari Bali ya Pak ya? Ya. Di Kabupaten Bandung itu banyak desa itu mengelola dana desa di atas 10 miliar per desa. Kenapa? Karena sumbernya bukan hanya dari dana desa. Yang kedua adalah 10% dari alokasi dana umum minus dana alokasi khusus. Harus, cuma masalahnya belum semua daerah mengalokasikan 10% DAU minus DAK ini belum 10%. Yang ketiga itu adalah dana bagi hasil pajak daerah sekitar 10%. Jadi pajak daerah itu harus 10% sampai ke desa. Cuma masalahnya ada kabupaten yang belum mengalokasikan 10% itu. Nah ini saya kira LMP bisa mendorong daerah-daerah kabupaten kota, apalagi yang punya akses di keputusan politik itu memohon, meminta ini hak desa 10% itu harus diberikan. Ini perintah undang-undang. Nah, termasuk sumber-sumber yang lain. Nah, sehingga ini dengan kewenangan yang lebih besar, dana sumber dana yang lebih besar, kita harapkan ada percepatan pembangunan yang cukup besar di desa. Nah, cuma dari dana ini Pak, perlu saya menginformasikan, dana ini bukan Kementerian Desa yang pegang Pak. Ini ada di Kementerian Keuangan. Jadi bendahara negara, kemudian ditransfer ke bendahara kabupaten kota, lalu ditransfer langsung ke kas desa. Itu mekanismenya seperti itu. Jadi ini bukan Kementerian Desa yang mengelola, cuma Kementerian Desa punya tanggung jawab agar dana desa ini tepat sasaran, penggunaannya dan lain-lain tepat sasaran. Itu saja. Nah ini untuk tahun 2015 Pak, dari 20,7 triliun itu persentase 9,4% untuk pembangunan infrastruktur desa. Nah untuk pemberdayaan yang masih kecil Pak, karena arahnya Presiden itu memang lebih banyak untuk fisik dulu. Saya kira nanti ke depan makin lama akan besar untuk pemberdayaan. Ini semakin lama semakin besar. Nah, ini memang belum kelihatan. Kami sekarang, kebetulan saya yang memimpin langsung, sedang
ngoleksi data. Ini bukan hanya ini Pak Nadi, jalan itu berapa kilometer akan ketahuan. Sekarang datanya masuk kira-kira hampir 60%, 50-60% dari seluruh Indonesia yang sudah masuk. Kita harapkan pertengahan akhir tahun ini itu mayoritas sudah masuk ke kami, sehingga kita bisa melihat sebetulnya dana desa itu apa saja. Untuk jalan itu berapa kilometer, untuk pembenahan fasilitas pendidikan itu berapa gedung, WC itu berapa, dan lain-lain. Nah, yang perlu kami sampaikan adalah ternyata sumbangan masyarakat kepada pembangunan desa cukup besar. Misalnya begini, dana yang tadinya itu untuk 5 km misalnya, itu dengan kontribusi masyarakat bisa sampai 5 atau 6 km. Memang Pak, di sejumlah tempat masih ada yang korupsi, dan itu tantangan kita, dan kita sih sangat berharap teman-teman di LPM ini menjadi bagian mengawal supaya dana desa ini tidak dikorup di level implementasi. Ini kita ada beberapa orang yang ini. Nah, meskipun kita perlu juga kasih pemahaman kepada masyarakat supaya tidak melakukan, dan kalaupun misalnya mengarah ke sana, kita ingatkan Jawa. Terus Pak. Nah, ini untuk tahun 2016 data yang masih masuk. Mudah-mudahan akhir tahun ini kita bisa mengklasifikasi, misalnya untuk pembangunan jalan itu berapa kilo dan lain-lain, itu kita bisa dapat informasi yang lebih detail mengenai penggunaan sistem informasi yang baik. Karena apa Pak? Nggak mungkin kita itu bisa mengontrol seluruhnya tanpa sistem informasi yang baik. Nah, kita kebetulan Kementerian Desa waktu itu saya sarankan ada pakai satu sistem informasi tunggal, sehingga memungkinkan semuanya bisa. Sehingga suatu saat, bayangan saya begini, Menteri Desa itu ditanya oleh Presiden, dana di desa A, kecamatan B, kabupaten C itu sudah turun apa tidak? Karena jumlah desa itu lebih dari 74.000, nggak mungkin Menteri apa, dirjennya nggak apal, kabak nggak mungkin apa. Gimana supaya tahu? Ya tinggal pencet bawa HP ini sebentar Pak Presiden, saya ini, oh ini, kemudian dipakai untuk apa? Akan ketahuan. Nah, insya Allah tahun depan akan operasi lebih langsung, supaya karena tahun ini kita baru memperbaikinya. Nah, yang lain Pak, terus ini kita harapkan sekali lagi partisipasi publik kuat. Terus Pak, nah ini potensi desa Pak. Nah, kita harapkan begini Pak, ke depan itu, karena kita ingin otoritas yang besar pada desa, uang juga ada, maka prakarsa dari desa ini lebih banyak. Ekonomi berpusat di desa itu menjadi kuat. Tadi disebut one village, one product. Mungkin Pak, ini kelihatannya hebat sekali. Itu dulu termasuk Pak Basofi, bosnya Pak itu dulu di Jawa Timur dulu, one village, one product. Mungkin ya tidak harus bisa dipasarkan one village, one product, tapi a number of village, one product. Karena bisa saja kemudian ada sinergi antara desa-desa sekitarnya memproduk sesuatu supaya apa, lebih ekonomis. Kenapa lebih ekonomis itu begini Pak, dalam dunia usaha saya kira banyak di antara Bapak Ibu bikin usaha itu akan baik kalau ada efisiensi. Kuncinya itu, teorinya usaha itu akan baik kalau ada efisiensi. Nah, efisiensi itu biasanya tergantung pada teknologi, modal, SDM. Tapi kalau usaha kecil menengah, mana ada modal, mana ada teknologi Pak, kan nggak bisa. Tapi bagaimana menciptakan efisiensi? Ada Pak teorinya, namanya kolektif efisiensi. Kolektif efisiensi itu terbangun kalau yang kecil-kecil itu kompak bersatu,
misalnya memproduk bersama, memasarkan bersama dan lain-lain. Karena kali ini desa itu masing-masing hanya memasarkan satu-satu Pak, kalah Pak dengan yang lain. Karena itu one value dan product it doesn't mean, tidak berarti kemudian dipasarkan sendiri dan lain enggak. Tapi bisa ada sinergi dari soal produksi, marketing dan lain-lain. Nah mudah-mudahan Pak, SDM kita semakin banyak, semakin bagus sehingga kita tidak lagi terlalu khawatir tenaga kerja dari Cina dan lain-lain di sini. Siapapun boleh masuk, tetapi kalau kita kuat, desa kita kuat secara ekonomi, secara SDM kuat, insya Allah kita akan lebih baik lagi. Nah mudah-mudahan, nah yang lain Pak. Terus Pak yang terakhir Pak terus supaya agak masuk aja karena sudah ini cukup lama. Saya ingin sudah 25 menit. Nah, mohon maaf. Terakhir Pak, sinergi. Nggak mungkin Pak pembangunan desa itu hanya Kementerian Desa yang lakukan. Nggak mungkin. Harus bekerja sama dengan kementerian yang lain. Harus bekerja sama dengan masyarakat. Harus bekerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat. Ya termasuk LBH. Nggak mungkin Pak. Karena urusan desa itu sangat banyak, sangat strategis, dan itu nggak bisa dikerjakan sendiri. Harus ada sinergi satu sama lain, termasuk dengan kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.